buat quote tanggal. Oke, pertama kita akan membuat quote, pilih suppliernya, yaitu suppliernya adalah PT Delta. Untuk PT Delta di sini kita punya terminnya ada 5/10 N per 30. Jadi akan mendapatkan potongan 5% jika dibayarkan 10 hari dari tanggal transaksi dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Oke. Pertama, kita akan bikin quote di tanggal 2 Januari misalkan. Kita akan buat tanggal 2 Januari tahun 2022. Kuantitinya berapa? Kita misalkan dari soal yang di modul ini yaitu 10 ergo 726A dengan 30 ergo 705. Ini 10 ergo 705 yaitu IN 001 dengan price-nya adalah 1.200.000, di sini 1.200.000. Kemudian 30 unit IN 002 yaitu ergo 705 dengan harga 325. Tax-nya menggunakan PPN. Ya. Untuk freight in-nya atau biaya angkutnya ini non tax. Gimana yang cara sini? Apa Rizky? Apa yang mengkecilin Rizky Ramadhani? Oke, kalau sudah, ini kalian save quote. Silakan di save quote. Sudah di save quote-nya? Udah, kalau sudah save quote, oke. Kita save quote ya. Ini artinya apa ini? Maudi. Artinya apa ini? Ripa deh, ada Ripa. Ripa, Maudi, ada? Oke, Ibu absen yang enggak ada suaranya, berarti... Kode pajak ya, Bu? Apa maksudnya apa itu? No yes-nya atasnya. Maksudnya apa itu? Enggak, ini kode pajaknya. Apa maksudnya coba? Ibu mau absen dulu coba. Amalia ada? Amalia Putri? Amalia Putri ada? Nggak ada. Arjun? Arjun nggak ada. Diksi? Diksi? Ada Diksi nggak? Diksi? Dinda Utari? Ferlis? Vika? Ibu? Ina Malinda? Intan? Ada Intan? Maudi? Muhammad Rizky Firmansyah? Hadir, Bu. Hadir. Tadi masih di jalan-jalan, Rizky. Di mana, Ki?
Kamu nggak bawa ini laptop ya? Nggak bawa Bu di kampus kan. Ngapain berarti dia tadi jalan-jalan di sana ketemu ibu? Putri, ada Putri? Hadir, Bu. Tuh, Putri di mana? Lagi di kampus, Bu. Lagi di kampus. Rifa, Rizky Ada, Bu. Ramdhani, Ada Bu. Salma nggak ada ya? Salma nggak ada. Kemudian Said juga nggak ada. Siti Halimah, Ada, Bu. oh Siti Halimah kohos. Salsa, nih Salsa juga izin nggak ada nih ya. Oke, Bu ya. saya Siapa yang hadir? Diksi Bu. Rizky yang mana? Diksi Lastiko Bu. Diksi tadi kemana Rizky panggilin? Lagi kamar mandi di kampus. Ibu Ina hadir. Ya, Ina hadir. Yang nggak ada Amalia, Arjun, Ibu. apa Put? Apa Putri? Ibu Salma izin, Bu. Salma izin. Izin kemana Salma? Salma izin. Salsa izin katanya di proposal. Oke deh. Nah ya, kita lanjut. Sudah di save quote-nya? Ini, what do you like to change the text code use? Artinya kamu mau mengubah kode pajak atau tidak? No atau yes? Mau ngerubah kode pajak nggak? Sesuai nggak teks dengan teksnya PPN dengan NT? Oke. Kalau tidak diubah berarti no. Ini ya. Dia sudah di save quote-nya. Sekarang kita lihatnya di purchase register. Ya, lihat di purchase register, pilih quote. Ini date from-nya ini diubah dulu nih. Date from-nya diubah dulu. Ibu mau ngubah satu. Oke ya. Date from-nya diubah dulu. Kenapa? Yang diikutin Ibu udah bikin satu jadi bikin dua barusan. Oke, sudah ada quote-nya? Oke. Kalau sudah bikin quote, ini nggak ada yang jawab. Kalau udah bikin quote, maka kita akan bikin order. Ya. Caranya bisa ada dua cara. Oke, yang pertama, ini bisa dengan kita buka quote-nya, kemudian tinggal change to order di sini. Change to order. Nih, change to order. Ini sudah berubah menjadi order. Ordernya mau diubah tanggal berapa? Misalkan ordernya diubah tanggal 3. Tidak ada perubahan karena apa yang dipesan oleh departemen produksi ini langsung dipesan oleh departemen purchasing ke supplier. Oke, kalau sudah ini tinggal di record di sini. Nih, di record. Berubah kode pajak tidak, makanya no. Oke. Quote masih ada, order ada kan order ya? Oke. Order masih ada, kemudian kalau barangnya sudah diterima, misalkan, kan tadi baru order ya, kita ngorder ke PT Delta, kemudian barangnya misalkan diterima. Kalau barangnya diterima, ini nanti gampang kita rubah change to order. Oke. Itu cara cepatnya, dari quote diubah menjadi order, langsung change to order. Oke ya. Tetapi ada cara yang biasanya, yaitu tetap dari enter purchase, kita akan bikin order ya. Dari enter purchase, ya kamu pilih lagi suppliernya siapa, kemudian tanggal berapa itemnya, misalkan ini 10, ini adalah
IN 001, yang ini 30, ini adalah IN 002, kayak gitu misalkan. Ya. Kemudian di record, itu cara yang panjangnya. Oke, kemudian di record nih. Oke, kalau sudah di record, maka akan masuk ke sini, ke order. Gitu. Jadi ada dua cara. Ada yang langsung mengubah quote menjadi order, atau kita tetap menginputnya melalui enter purchase. Oke. Kalau sudah bikin order, kemudian kan barang diterima. Ini pun sama. Ada cara cepatnya, ada juga cara yang biasanya. Oke. Kalau cara cepatnya ini gampang. Dari order langsung change to bill di sini. Ya, ini adalah change to bill. Kita langsung terima barangnya. Oke, misalkan ini sudah berubah menjadi bill. Karena kita order tanggal 3 misalkan, kemudian misalkan barang ini terima tanggal 5 misalkan. Oke. Kalau sudah hanya merubah tanggalnya, lalu kita record di sini. Ini kita record. Tidak dirubah kode pajak. Oke, sudah ke-record kan? Nah, sekarang orderannya itu hilang karena sudah berubah menjadi barang yang diterima. Ingat ya, jadi kalau sudah kita bikin quote nggak akan berubah karena dia internal perusahaan. Kemudian kita pesan order kalau sudah kita terima barangnya, order ini akan hilang, ya kan? Karena barang sudah diterima, maka dia akan berubah menjadi open bill di sini. Open bill kita yang mana? Yang ini ya, yang tanggal 5 yang ini nih. Kayak Ibu tandain yang ini. Ini ada transaksi kita yang open bill yang barusan. Oke. Nah, misalkan kemudian kita mau bayar, ya. Kita mau bayar 30 juta misalkan. Sebelumnya kita punya hutang nggak kepada PT Delta? Sebelumnya kita punya hutang ke PT Delta? Ada, lihat data supplier kita ke ini? Kita punya hutang nggak? Oke ya. Jadi sebelumnya kan kita pernah menginputkan data supplier. Kita punya hutang kepada PT supplier itu 24 juta. Ingat nggak itu? Kita punya hutang kepada supplier 24 juta. Gitu. Oke. Sekarang kemudian hutang itu belum kita bayar. Lalu kita pesan lagi nih kepada PT Delta misalkan yang 21.750.000 gitu. Oke. Kemudian kata perusahaan kita, saya mau bayar dulu nih, saya mau bayar 30 juta misalkan, gitu ya. Oke, saya mau bayar 30 juta. Ya. Nah, dari sini misalkan mau bayar yang mana? Yang ini misalkan yang 24 juta dengan yang 21.750. Kamu tinggal pilih pay bill di sini. Ada pay bill? Ini ada pay bill. Mau bayarnya berapa di sini? Oh, saya mau bayar 30 juta. Tulis 30 juta di sini. Ya, 30 juta misalkan. Ya. Oke. Ini Ibu liatin yang ininya dulu, yang di modulnya biar kelihatan. Oke. Oke, seperti ini. Misalkan kalian mau bayar 30 juta ya, pay bill ya. Dari Bank Pasifik, suppliernya PT Delta, tanggalnya misalkan tadi kita pakai tanggal 5 Januari ya, tanggalnya aja yang ubah. Kita pakai tanggal 5 Januari, amount-nya adalah 30 juta. Karena sebelumnya tanggal 31 Desember ini, tahun 2021, kita punya hutang 24 juta nih kepada PT Delta. Karena kita mau bayar 30 juta, kemudian tanggalnya juga
kemarin dicatatkan tanggal 31 Desember. Sekarang tanggal 5. Dapat diskon nggak? Yang hutang sebelumnya kepada PT Delta. Dapat diskon nggak? Kita dapat diskon nggak? Oke ya, ini nggak ada yang jawab nih. Ada masih di sini atau tidak mendengarkan? Oke. Ibu bayar 30 juta tanggal 5 Januari, sedangkan kita punya hutang tanggal 31 Desember. 31 Desember ke tanggal 50 Januari, sudah lebih dari 10 hari atau belum? Belum, Bu. Belum. Oke ya. Karena belum lebih dari 10 hari, maka mendapatkan diskon 5%. Sehingga yang hutangnya kita tadi 24 juta, ini dapat diskon 5%, yaitu 1.200.000, sehingga total yang dibayarnya 22.800.000. Gitu kan? Nah, kita bayar dulu hutang kita yang 22.800.000, kemudian sisanya kita bayarkan untuk orderan kita yang kedua. Sehingga seperti ini, samakan coba di ininya. Di mayopnya tolong disamakan seperti ini. Untuk tanggal kemarin Ibu pakai 31 Desember 2021, kemudian tanggal yang bawahnya adalah 5 Januari 2022. Oke. Kalau sudah sama, ini di-record. Kita awalnya punya di Bank Pasifik ini saldonya di bank yaitu 45 juta. Kemudian kalau kita bayarkan 30 juta, maka akan nanti tersisa 15 juta di akun Bank Pasifik. Oke ya, sudah seperti ini. Oke, kemudian di-record. Oke, kalau sudah di-record, Bu balik ke mayom lagi. Jadi kalau sudah ke record, ini buku pensil nggak jadi bayar. Ibu akan hapus ini dulu. Ya. Kalau sudah ke record, nanti dia akan berkurang hutangnya. Oke ya. Tadi kan sudah di record, sudah dibayar gitu kan. Ingat ya, sudah dibayar 7.280.000. 7.200.000, oke ya, 7.200.000. Oke, misalkan tadi barangnya sudah kita terima dan sudah kita bayarlah DP-nya 7.200.000. Ternyata ada barang yang tidak sesuai atau cacat. Maka kita mau kembalikan nih. Ya, kita kembalikan. Maka kita akan mencatatkannya melalui enter purchase. Kita bikin di sini dengan enter purchase. Kita balikin ke suppliernya PT Delta. Gini kan. Tanggal berapa dikembaliinnya? Tadi kan bayar tanggal 5. Oh, kita kembaliin tanggal 6 misalkan. Boleh aja. Kalau kita retur mengembalikan, harus menggunakan tanda minus. Misalkan dikembalikan 1 minus 1 IN 002 misalkan. Ya, misalkan dikembalikan 1 unit barang IN 002. Oke. Kalau sudah, kalian record di sini. Ya, di record.
Nih, kalau udah di-record, dia masuk ke purchase register. Return and debit. Oke ya. Kalau transaksinya masih belum lunas, otomatis kan apply to purchase, artinya akan mengurangi pembelian kita, nilai pembelian kita. Maka kita klik di sini, pilihnya apply to purchase. Oke, tanggal berapa apply to purchase-nya? Tadi tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 1 misalkan. Oke. Kalau sudah, kamu klik di sini amount apply-nya. Jangan dilihat angka ininya ya. Karena angka ini harusnya tadi berapa? 4 sudah dikurangi dengan 325 ya. Oke, ini dibuat seperti ini. Nanti lihatnya seperti ini kalau yang di modulnya. Tadi yang bill. Ini yang ini ya. Sudah tadi kita buatkan ini ya untuk membuat retur. Oke. Retur, apply to purchase ke sini. Dia buat seperti ini. Oke. Kalau dia dapat diskon, nanti diskonnya muncul. Gitu kan? Tapi tetap di sini di amount apply-nya harus 325 ya. Apply to purchase-nya di sini total apply-nya harus 325, debit amount-nya harus 325, kemudian di record. Otomatis yang tadinya hutang kita 14.550 misalkan, maka otomatis akan berkurang sebesar 325.000. Nah, yang 325.000 karena sudah mengurangi jumlah hutang kita, maka dia akan tercatatkan ke close bill. Ya, dia akan tercatatkan ke close bill. Oke, ini Ibu cancel. Ini Ibu hapus ya, biar sama. Aduh. Dan ikutin ya, Ibu udah bikin soalnya. Oke. Ini return debitnya sudah tidak ada karena dia sudah pindah ke sini nih. 325. Ada kalian sudah buat? Kalau sudah buat, maka akan masuk ke close bill yang Rp325.000. Oke, artinya itu sudah mengurangi jumlah hutang kita kepada PT Delta. Maka akan terlihat di sini statusnya hutangnya kepada PT Delta tinggal Rp14.225.000. Ya. Maka tinggal sekarang tersisa hutangnya Rp14.225.000. Oke. Oke, sudah dibuat sampai di situ? Oke, sudah dibuat. Nah, dari sini kalian bisa lihat jurnalnya. Di transaksi jurnal, ini munculkan di tahun 2020 juga nggak masalah ya. Lihat, berarti tadi di transaksi purchase. Nah, ini. Yang sebelumnya kan kita punya hutang kepada PT Delta 24 juta. Ke PT Olimpik, PT Atlantik, ini kan data kita yang sebelumnya waktu kita input. Nah, ini yang kita melakukan pembayaran 21.750.000. Nah, ini untuk
retur ya, yang Rp325.000. Ini yang diskonnya dikurangi apa? Ini kan hutang dagang, ini posisinya adalah diskon, ya, purchase diskon. Ini otomatis apa yang kita tadi catatkan di modul purchase, maka akan tercatatkan di jurnalnya. Ya, maka akan tercatat di dalam jurnalnya masing-masing. Ini ke purchase. Kalau kita tadi bayar, maka akan dicatatkan di disbursement, jurnal pengeluaran kas. Oke, karena kita bayar 30 juta di sini, maka bayar hutang yang pertama 22.800.000. Kenapa? Karena sudah dikurangi dengan diskon 1.200.000. Kemudian bayar hutang yang kedua baru dibayar 7.200.000. Sehingga masih punya hutang 14.550.000. Oke kan gitu awalnya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya. Ya, Ripa. Ibu itu yang PT Delta yang pas pay bill tanggal berapa ya, Bu? Tinggalan. Oh, yang pay bill. Bentar. Ini yang pay bill ya, bayar tanggal 6 ini. Oke, Bu. Yang amount-nya tetap 30 juta kan ya? Kan 30 juta kita. Terus dia bayar yang hutang kita yang pertama yang 24 juta, harusnya kan 24 juta. Karena kita baru bayar di tanggal 6, tanggal 31 Desember ke tanggal 6 Januari kan masih kurang 10 hari ya. Maka dapat diskon 1.200.000 sehingga bayarnya cukup 22.800.000. Sisanya bayar hutang yang sekarang. Ini dari situ, jawaban dari situ. Nah, kalau mau dilihat di ininya di sini. Yang pay bill ya, pay bill. Dari mana tadi yang pay bill? Ini ya. Iya, Bu. Makasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti bisa dilihat di materi yang di LMS-nya. Ini Ibu buatkan juga di LMS-nya bisa. Oke. Saya dari bikin quote, order, kemudian pay bill, return and debit, ya sampai dia masuk ke close bill ya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada ditanyakan lagi, selamat belajar dan liburan. Nanti kita ketemu lagi masuk lagi tanggal 9 Mei ya. Kita masuk kembali tanggal 9 Mei. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maaf. Bu. Amalia baru masuk ya? Iya, HP-nya dicas, mati HP-nya. Oke. Siapa lagi? Arjun nggak ada kan? Yang baru masuk Amalia. Ibu tahu yang baru masuk siapa aja? Amalia, Dinda, Beris, Dika, Ina, Maudi, Rizky, Nazil, Putri, Nifa, Rizky Ramdhani. Said ada, Said. Said. Mana Said? Ibu Said hadir, Bu. Baru masuk ya? Apa, Bu? Baru masuk. Kamu di mana? Saya di kampus, Bu. Kamu laptop? Mau laptop nggak? Enggak.
Terus gimana prakteknya Bu Uri? Didengerin aja ya. Oke deh. Berarti nanti minggu depan ini aja Ibu kasih materi LMS aja, praktek sendiri. Oke. Oke. Itu deh, itu saja dari Ibu. Silakan kamu coba juga sendiri di Mayobnya, lihat materinya di LMS. Oke, itu saja dari Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.